Liga 1 juara 1 harga mati. Nah, itu kalau hasilnya seperti 3 pertandingan kemarin kan ya sangat disayangkan apalagi karena Persis Solo itu luar biasanya bukan hanya milik orang Solo tetapi juga milik orang sekitar Solo. Persis Solo itu adalah harapan bagi bukan hanya warga Solo. Gitu. Harapan dan kebanggaan lah. Iya. Ya, selamat sore Tribuners sekalian, kembali lagi ke podcast Persis hari ini. Dan pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa dari perwakilan supporter Srikandi Pasopati. Ada Mbak Fiona, Mbak Wanda, dan Mbak Ati. Ya, selamat sore Mbak sekalian. Selamat sore. Ya, apa kabar Mbak ini Mbak? Alhamdulillah baik intinya sama. Iya, untuk hari ini kita akan ngobrolin tentang apa sih sebenarnya itu Srikandi. Mungkin bisa ceritain awal mula Srikandi Pasopati itu terbentuk seperti apa sih Mbak? Mbak yang mau jawab nih? Silakan Mbak Ati. Mungkin dijawab sama Mbak Ati ya. Oh, mungkin sedikit cerita karena saya sebenarnya juga bukan salah satu pendiri, jadi saya cerita dari Bunda Kris karena kan Srikandi Pasopati itu identik dengan Bunda Kris Pujiatni. Karena apa? Di dalam Pasopati itu ada Srikandi. Ini saya sedikit menjelaskan ya. Jadi awal mula Srikandi itu ya dari Pasopati. Kalau laki-laki namanya Pasopati, kalau perempuan namanya Srikandi Pasopati. Nah, Srikandi Pasopati juga berdiri bareng dengan Pasopati. Jadi ketika Pasopati berdiri waktu itu tanggal 9 Februari di tempatnya Bapak Mayor. Nah, itu di situ juga dicetuskan nama Srikandi Pasopati sehingga Pasopati dan Srikandi itu adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi di mana ada Pasopati, di situ juga ada Srikandi Pasopati. Mungkin itu kalau sebenarnya lebih detailnya kalau masalah Srikandi itu lebih baik yang berbicara itu Bunda Kris ya, karena kan kalau kita hanya pengikut saja. Gitu. Tapi awalnya itu memang dari kecil ke besar atau gimana sih Mbak pada waktu awalnya itu sebenarnya Srikandi itu? Awalnya ya itu jadi ketika nonton Persis Solo yang laki-laki namanya Pasopati, yang perempuan namanya Srikandi. Nah, mungkin dari seiring berjalannya waktu, kalau dulu mungkin hanya ada beberapa perempuan yang nonton Persis Solo, seiring berjalannya waktu ada banyak bermunculan perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang suka dengan sepak bola. Nah, biasanya lebih banyak karena perempuan itu ditariknya dari pasangannya ya Mas. Jadi kalau ada pasangannya yang seneng nonton bola, otomatis biasanya pasangan yang perempuan ikut. Nah, dari situ ada Korwil juga, terus juga ada suku-suku di Pasopati. Jadi bermunculanlah teman-teman perempuan ini untuk bergabung di Pasopati. Ada yang dari suku, ada yang dari Korwil. Nah, kita tarik nih teman-teman, ayo yang sekiranya sama-sama perempuan, ayo kita gabung jadi satu di Srikandi Pasopati. Itu sih. Jadi mungkin kita lebih banyak tidak terlihat ya Mas ya, karena kan memang di sepak bola itu dominasi yang paling banyak kan laki-laki, perempuan paling sekian persennya aja. Nah, jadi paling perempuan itu timbul dan tenggelam. Jadi ketika yang masih single sudah punya suami, mungkin suaminya bukan dari supporter ya, kebanyakan udah nggak ikut lagi gitu loh. Sebenarnya harapan dari kita jangan pernah ada yang pensiun dari supporter. Harapan kita seperti itu. Itu sih. Kemudian yang menjadi pemicunya selain dari misalkan pasangan sendiri, ini kan juga sepak bola kan lebih mungkin condong ke maskulin, Mbak. Olahraga yang laki banget. Kenapa kemudian ini muncul selain karena pasangan itu, apa sih yang kemudian memberi semangat untuk Srikandi ini muncul itu?
Enggak, yang mau jawab. Selain dari pasangan ya Mas ya, itu kayak dari balik lagi ke pribadinya masing-masing gitu loh Mas. Kayak misalnya nggak punya pasangan pun kalau dia pengen nonton Persis Solo, otomatis kan dia kalau dari aku pribadi tuh kayak jadi kecanduan gitu loh Mas. Pertamanya pun aku masuk ke pengen nonton bola itu bukan karena pasangan juga, kayak dari hati gitu loh. Aku pengen lihat Persis Solo, pada akhirnya jadi kecanduan gitu loh. Oke. Ya. Selain itu karena memang ternyata di Solo itu banyak gitu loh Mas, yang wanita yang nonton bola itu ternyata banyak. Lah itu salah satu faktor juga kenapa kok tetap konsisten nonton bola itu, karena memang ada lingkungan yang banyak ceweknya gitu, nggak melulu supporter itu cowok gitu. Tapi awalnya dulu bisa kemudian masuk jadi supporter gimana sih Mbak ceritanya? Jenengan? Kalau saya, keluarga besar saya sebagian besar itu memang atlet sepak bola Mas. Dari kakek saya, terus turun ke kakak saya sepupu itu juga pemain bola, terus sekarang turun ke adik saya yang jadi pemain bola. Tapi sebelumnya saya juga pernah ikut main bola gitu loh Mas, tapi di futsal, bukan di sepak bola. Iya. Dari itu awalnya juga ditentang sama keluarga karena saya sempat bolos sekolah itu SMP ya Mbak, itu bolos ke Madiun, ke Madiun juga sama Mbak Ati. Dan di posisi itu saya bolos, keluarga saya tahu kalau saya ke Madiun. Awalnya itu menentang karena saya berani bolos sekolah demi AW ke Madiun itu ya berarti. Dan Mbak Ati pun nggak tahu kalau saya masih SMP kelas 2. Saya berani bolos dan ke Madiun. WA saya, Mbak Ati, ini Fiona lihat bola ke Madiun ya. Iya mah, ini sama saya. Kayak gitu. Ya saya kira juga udah izin gitu ya. Mungkin udah izin tapi mungkin alasannya mungkin kurang tepat ya. Dan saya kira itu udah 17 tahun gitu. Padahal kita cuma berduaan. Ya, bermula dari itu. Terus selain itu saya pertama kali diajak kakak saya itu Mas ke GBK. Dari situ diajak lihat timnas lawan apa itu saya lupa. Terus dari situ saya kan nggak tahu sepak bola itu maksudnya mainnya gimana, peraturannya gimana dan sebagainya. Tapi saya di situ tertariknya sama atmosfer tribun yang supporternya itu. Dari situ saya memutuskan kayaknya saya bisa nih di supporter. Jiwanya di supporter gitu ya Mbak? Iya. Oke. Kalau Mbak Wanda sendiri awalnya masuk ke Sri Kandi gimana Mbak? Itu belum lama sih Mas, baru 2017 masuk Sri Kandi. Ya awal mulanya lihat, terus kenal sama Mbak Vivi ya, Mbak Caponya dari Sri Kandi. Oh iya. Tuh. Ya itu terus diajak forum, ketemu sama teman-teman gitu. Terus mulai kemudian klub gitu ya? Iya, sering forum Mas. Dari forum itu, terus muncullah rasa kekeluargaan gitu ya? Iya. Kalau Wanda itu nonton bolanya sama bapaknya, dia masih kecil gitu, diajak dari SD ya? SD Mas. Dari pupuk ya? Iya, bapak juga suka Mas. Iya. Dari Arseto ya Mas itu tuh. Arseto kecil. Iya, bapak itu udah ingat. Iya. Terus nurun ke anaknya semua Mas. Sekarang. Awe juga sama bapak, atau sama bapak sama adik gitu. Tetap dikawal ya? Iya, dikawal terus Mas. Iya. Mbak, kemudian sebenarnya kalau setelah ini kan di stadion gitu ya Mbak ya, ini kan antara laki-laki dan perempuan itu kalau nggak sih Mbak sebenarnya di tribun sendiri? Maksudnya organisirnya gimana? Pada waktu bisa memberi chance atau mungkin dukungan itu sebenarnya? Kalau untuk supporter ya kita tetap muaranya di Capo ya. Jadi kalau dirijennya ketika nyanyi apa, seharusnya kita juga mengikuti semangat dari Capo. Nah, jadi euforianya itu sampai gitu loh. Bahkan yang anak kecil itu juga ikut nyanyi gitu. Cuman mungkin kalau saya melihat akhir-akhir ini euforianya agak sedikit berkurang. Jadi kalau dulu itu sempat tahun berapa ya, itu kan setiap perwakilan tribun itu ada yang bawa HT ya. Jadi untuk saut-sautan nih, ayolah Persis Solo. Nah itu dari tribun selatan ke tribun utara, ke tribun timur itu saling bersautan. Ayolah Persis Solo, yang nanti tribun utara nyaut, ayolah Persis Solo, raihlah kemenangan. Nah itu
ada apa namanya, ada koordinasi. Nah, ada koordinasi. Ya mungkin kalau sekarang tidak kita pungkiri ya Mas, sudah banyak kelompok-kelompok supporter. Nah, mungkin cem-cemnya mungkin Berbeda-beda. lebih berbeda-beda. Jadi mungkin untuk apa penyaluran semangat mungkin terpecah di situ juga bisa mungkin loh ya. Dan mungkin harus ada koordinasi lebih dalam itulah ya Iya. Mbak, untuk ke depan itu ya Mbak ya, untuk memberikan atmosfer di stadion. Oke. Ini kan di stadion kemarin kan beberapa hari lalu beberapa kejadian kan juga tempat terjadi ya Mbak ya. Mungkin pada waktu PSS kemarin itu kan yang ada pelecehan seksual gitu. Jadi kalau Sri Kandi sendiri sebenarnya ada cerita yang semacam itu nggak sih Mbak sebenarnya, sampai ada nggak kasus semacam itu? Kalau kita dari Sri Kandi dari tahun berapa ya Mas? Mungkin 2000, saya di Sri Kandi Pasopati itu 2000 berapa ya? Itu kita menyampaikan ke teman-teman supporter perempuan, ayo teman-teman perempuan yang datang ke stadion tolong berpakaian dengan sopan. Jadi ketika kita masuk ke stadion, maaf dengan baju yang minim mungkin juga menarik, iya kan? Tapi kita mencoba mengedukasi ya, menyampaikan ayo teman-teman yang ke stadion pakailah celana panjang, bersepatu, kalau lebih baiknya pakai jersey, jadi kan tertutup gitu loh. Jadi itu mungkin sedikit mencegah untuk mungkin kalau ada pelecehan seperti itu sih kalau dari kita. Karena dulu juga Sri Kandi itu pernah bikin sarasean ya, sarasean temanya apa ya, apa sih saya lupa ya. Pokoknya intinya di situ norma dan etika di stadion. Nah itu narasumbernya Bunda Kris, karena kan Bunda Kris juga seorang psikolog ya. Nah itu kita ya alhamdulillah sampai sekarang untuk teman-teman Sri Kandi udah lebih ke lebih modern, pakai bajunya juga tertutup, pakai bersepatu, terus lebih stylish lah menurut saya sekarang, nggak seperti dulu gitu. Tapi memang untuk stadion ramah baik bagi perempuan dan anak-anak juga mungkin digelurakan oleh Sri Kandi juga ya Mbak ya? Iya, kita sedikit banyak lah membantu untuk masalah itu. Jadi harapan saya sih, karena saya sudah berkeluarga dan saya punya anak perempuan lagi, nah itu saya pengennya kita tuh nonton sepak bola itu hiburan. Nah, kita udah tiket bayarnya kan sekarang juga udah lumayan. Dulu kita ngalamin tiket dari yang harga berapa? 20.000. Nah, 20.000, 25 sekarang udah di angka 75.000, 65 ya sekarang. Nah, itu harapan saya juga kita nonton tuh sekarang tuh modal, apalagi jersey sekarang harganya udah berapa ya. Harapan saya lebih teman-teman itu lebih bisa modern lagi, baik stylish maupun juga pola pikirnya. Jadi kalau yang dulu mohon maaf minum-minuman keras itu bisa masuk, harapan saya sekarang dengan aturan yang sangat ketat kita mau masuk stadion lipstick aja nggak bisa masuk loh Mas, bayangkan. Lipstick itu nggak bisa masuk, masa iya rokok minuman keras mau dibawa masuk. Nah itu tolonglah dari teman-teman untuk menempatkan posisi di tempatnya lah. Jadi kalau kita sekarang eranya udah persis sudah Liga 1 ya, masa masih kayak zaman dulu gitu. Itu sih saya pengennya, jadi tidak ada miras, ya rokok boleh sih, tapi kalau bisa jangan di dalam stadion itu. Karena sekarang tuh banyak banget Mas, apalagi Tribun Timur yang B7 itu, saya tuh melihat itu seneng banget karena banyak anak-anak kecil gitu, anak di bawah 5 tahun tuh juga banyak yang datang ke stadion sama orang tuanya. Jadi sayang lah kalau ada nyanyian rasis, ada miras, ada yang seksis-seksis, kayak gitu. Saya harap janganlah gitu. Oke, istilahnya untuk regenerasi ke depan lebih baik, dan itu bahasa gitu lah ya. Tapi kalau memang berkaca dari Piala Presiden misalkan yang di Stadion Manan,
Itu sudah mengarah ke sana belum sih Mbak sebenarnya? Sudah sih, kalau menurut saya udah mengarah ke sana, maaf, cuman apa ya, yang jaga di pintu tribun itu loh kadang agak lebay sih ya. Maksudnya gini, kalau bawa anak kecil bawa botol, otomatis botol minum itu kan buat minum anaknya, bukan untuk buat melempar. Kan sayang, apalagi Tupperware mau buat lempar kan juga sayang kan gitu. Terus juga apa namanya, makanan juga kan, iya itu kan ya. Tapi alhamdulillah kemarin dari manajemen merespon baik ya, apa usulan-usulan itu jadi bisa masuk. Nah mungkin paling ya itu sih Mas, tolong lebih diperketat lagi untuk masalah minuman yang itu tadi, dan apa namanya, rokok sama vapor itu sih masih banyak banget ya yang masuk kemarin. Karena bener-bener ngep ya, karena kan satu tribun kapasitas berapa puluh ribu orang di situ semua apa namanya, dia ngerokok gitu kan. Menurut saya ya tolonglah pengertiannya kalau saya gitu. Oke. Istilahnya kalau dari Piala Presiden kemarin memang udah ada rasa nyaman di stadion mana gitu ya Mbak ya? Sudah. Gitu. Oke. Tapi kalau ke depan lagi selain Miras, selain itu juga mungkin harapan dari Mbak atau dari Sri Kandi Pasopati untuk di stadion mana ada lagi nggak sih Mbak sebenarnya harapannya untuk sebagai penonton sendiri? Kalau saya itu pintu khusus untuk perempuan ya. Kalau pengalaman saya waktu di Surabaya itu benar-benar perempuan sendiri langsung boleh masuk, perempuan dan anak itu langsung benar-benar apa namanya, ada jalur khusus gitu loh ya. Kalau kemarin di sini tuh belum ya, saya rasa belum. Kalau di tribun, saya di tribun B7 itu belum ada. Di selatan belum ada juga belum ada ya. Iya. Jadi ada penambahan harapannya. Nah harapannya itu, terus kemarin juga alhamdulillah udah disediakan untuk musola, terus toilet juga bersih, bagus. Udah bagus sih Mas menurut saya, manajemen yang saat ini itu sih. Kalau melihat sekarang ini Persis sendiri, Sri Kandi melihatnya seperti apa Mbak ini Mbak? Mungkin kalau Persis Solo saat ini, apalagi kan di Liga 1 saat ini. Menurut saya apa ya, kalau melihat dari 3 pertandingan kemarin ya jawabannya 1, kecewa gitu loh. Harapan saya juga ayo dong jangan seperti ini gitu loh, karena sebuah komitmen dari Mas Kaisang kemarin kan, Liga 1 juara 1 harga mati. Nah itu kalau apa hasilnya seperti 3 pertandingan kemarin kan ya sangat disayangkan, apalagi pemainnya udah kelasnya bintang semua, harganya mahal semua. Bisa dong harusnya kasih poin yang lebih daripada yang kemarin gitu. Itu terus juga kemarin juga waktu launching itu Mas Kaisang juga udah ngomong masalah mau dibangun training center ya, itu udah bagus. Harapan saya bibit-bibit muda dari Solo Raya ya, karena Persis Solo itu luar biasanya bukan hanya milik orang Solo, tetapi juga milik orang sekitar Solo. Contohnya saya itu KTP-nya Sukoharjo, tapi saya senang banget dengan Persis Solo gitu loh. Jadi Persis Solo itu adalah harapan bagi bukan hanya warga Solo gitu. Harapan dan kebanggaan lah ini. Iya. Tapi memang kalau misalkan rasa kecewa terhadap 3 hasil laga terakhir ini sempat disampaikan kepada manajemen nggak sih Mbak dari Sri Kandi sendiri? Kita paling kemarin bikin fit ya di Instagram. Kita tag di masih jalur sosmed sih, masih jalur sosmed ya. Belum kalau sampai manajemen belum ya. Oke. Tapi memang ada rencana atau mungkin masih menunggu beberapa laga lagi? Kalau kita Sri Kandi tetap ya nunggu komando dari DPP Pasopati. Kalau DPP mau turun ke jalan atau mau ada apa, pasti kita ikut gitu loh, karena kita bagian dari DPP Pasopati. Tetap satu komando lah, yang bermati DPP juga.
Dan selain Persis Solo sendiri kan saat ini juga ada Persis Women juga. Ini gimana Mbak? Persis Sri Kandi sendiri melihatnya seperti apa? Mungkin Mbak Fiona dulu lihatnya seperti apa? Kalau dari saya pribadi mendukung aja ya Mas. Soalnya kan itu salah satu prestasi yang dimana emansipasi wanita kan sudah rata. Kalau misal ada Persis Women pun jadi kita juga derajat wanita di luar pemain itu juga keangkat gitu. Jadi kalau misal gimana tanggapannya mendukung. Tapi untuk kita terjun ke lapangan secara langsung seperti kita mendukung Persis Solo yang ini itu belum maksimal gitu Mas. Tapi mendukung kalau adanya Persis Women itu. Oh, oke. Kalau Mbak Manda sendiri? Sama sih Mas, sepenuhnya cuma kita di lapangnya belum maksimal mendukung. Kita fokusnya ke Persis. Oh gitu, berarti memang ada nunggu Persis Women ujung gigi dulu atau gimana? Enggak sih Mas. Oh, belum. Tapi memang basisnya kita kan dari dulu kan ke Persis Solo ya Mas ya. Jadi mungkin ini Mas, adaptasinya kan belum ya kan, maksudnya Persis Women-nya baru naik sekarang, maksudnya ada di tahun sekarang, kayak kita adaptasi untuk mendukung ke sana gitu belum ada, belum maksimal gitu. Tapi pelan-pelan lah ya Mbak ini. Mungkin gitu ya, seiring berjalannya waktu ya, mungkin kita bisa. Tapi memang kalau kemarin kan juga dari Coach Alif juga berkata kan memang diharapkannya memang ada dukungan dari supporter terhadap Persis Women sendiri, memang baik di stadion maupun di luar stadion juga. Dan itu kan juga kemarin juga dari pemain juga sudah diajak ke stadion mana dan mereka mungkin cukup bisa dikatakan kagum juga dengan antusiasme dari supporter sendiri. Dan tapi kalau misalkan melihat Persis Women dengan komposisi yang sekarang gimana Mbak? Kalau melihatnya sendiri? Menurut saya juga bagus sih karena kan bibit-bibit muda dari Solo kan juga banyak dari Putri Surakarta ya itu juga banyak direkrut itu ya. Mungkin ya harapan saya bisa lebih maksimal lagi lah. Terus apalagi anak-anak muda yang bertalenta udah ada wadahnya juga. Jadi mungkin ada nilai plus yang lebih lah untuk Persis Solo. Menurut saya seperti itu. Dan bisa memunculkan energi sportivitas untuk perempuan ya, siapa tahu ya nanti ada generasi lagi. Gara sepak bola putri makin baik lah di Solo ya Mbak ya. Oke. Tapi untuk besok pada waktu kalau kita balik lagi ke Persis Solo ya Mbak ya. Besok kan melawan Persita. Ada persiapan khusus nggak Mbak dari Sri Kandi sendiri untuk besok laga besok? Persiapan khusus sih nggak ada ya Mas, paling belum kita rencananya mau meet up sebelum pertandingan. Kan terakhir kita foto bareng di di patung panah itu. Terakhir itu 2016 kayaknya. Yang tak share mana Mbak? Iya. Terakhir itu lah, pengennya dengan anggota-anggota baru dari Sri Kandi itu wajah-wajah baru gitu Mas. Pengennya mengulang euforia itu. Rencananya itu baru mau foto di patung panah itu. Berarti istilahnya mulai berangkul-angkul lagi ya. Apalagi kan 2 tahun sudah 2 tahun vakum ya Mbak. Oke. Semakin menyolidkan dari beberapa ke bawah itu juga ya Mbak ya. Tidak hanya horizontal tapi vertikal juga. Mungkin harapan untuk Persis Solo Mbak untuk kedepannya seperti apa? Kalau saya harapannya ya tetap konsisten ya Mas, konsisten Liga 1. Juara 1 harga mati. Udah itu nggak bisa ditawar kalau saya. Konsisten. Itu terus lebih konsisten di situ, terus juga manajemen lebih bisa open ke supporter ya. Jadi ketika ada kritik dan saran dari supporter bisalah diterima ya kan. Entah itu mau dilaksanakan atau tidak. Harapan saya manajemen itu tetap open mind gitu sih terhadap supporter. Itu ya. Kalau Mbak Fiona sendiri ada harapan nggak? Tetap ya Mas ya, konsisten juga. Impian harapan supporter kan penuh nih di Persis Solo. Harapannya kan tetap Liga 1 juga, juara Liga 1 itu tetap. Kalau bisa ya kayak Mbak Ati tadi, manajemen open kepada supporter karena mau nggak mau kalau Persis Solo bermain tanpa supporter itu kayak nggak ada
Gak ada jiwanya. Nggak ada jiwanya ya bener, kayak sayur tanpa garam gitu Mas. Oh iya. Jadi mau nggak mau kalau Persis main ya kita sepaket adanya supporter. Kalau misal dari manajemen nggak open, ya terus mau gimana mainnya gitu loh. Ya jadi tetap itu konsisten, lanjut ke juara Liga 1. Oke. Harapannya itu. Mbak Wanda. Harapannya sama sih Mas. Sama Ya, harapannya sama Mas. Buat supporter yang independen sama buat Srikandi jangan disulit lah, sulit tiketing. Oh, oke, siap. Jadi, oh ya Mbak, sebelum penutup ya, mungkin Srikandi sendiri kegiatannya apa sih Mbak sebenarnya? Kalau kita secara garis besar kegiatan kita nginduk di DPW Pasupati, cuman kita hampir setiap bulan tuh ada pertemuan yang mungkin lebih menyolidkan lagi dari teman-teman Srikandi. Nah itu ada paksos, kadang juga lomba-lomba apa antar Srikandi, terus apa ya kegiatan? Kalau yang kegiatan wajib itu setiap bulan Ramadan Mas. Oh, itu apa Mbak? Bagi-bagi takjil, terus baksos ke panti asuhan tuh. Oh, iya. Paling ya Latihan. kegiatan sosial kayak gitu sih Mas kita. Kebanyakan. Kebanyakan ya Mbak. Iya. Gitu. Oke, siap. Oke Mbak, Mbak Fiona, Mbak Wanda, terima kasih untuk waktunya di podcast Persis hari ini, dan ke depan mungkin bisa ketemu lagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.